Persatuan Bangunan ingin melanjutkan dukungan politik kepada Bapak Haji Ganjar Pranowo SHMIP dalam pencalonan Presiden Republik Indonesia untuk melanjutkan estafet kepemimpinan dengan kultur berasal dari keluarga Nahdlatul Ulama. Beliau pasti memiliki visi yang hampir sama dengan Partai Persatuan Pembangunan. Saya masih bersama Muhammad Mardiono. Ia adalah pelaksana tugas Ketua Umum P3, partai politik berbasis Islam dan berlambang Ka'bah. Sudah 11 kali ikut pemilu, tapi berdasarkan perhitungan suara KPU, baru di pemilu kali ini tidak lolos ambang batas masuk Senayan. Pak Mardiono, ya. Banyak pengamat dan analisa-analisa yang mengatakan P3 yang mendukung Pak Ganjar dan Prof Mahfud berkoalisi dengan PDIP adalah salah satu bentuk salah arah. Apa tanggapan Pak? Ya, Mbak Rosi, mungkin pengamat yang mengatakan salah arah setelah kita ya tidak berhasil. Tetapi ketika kami dulu mendeklarasikan Pak Ganjar, itu banyak pengamat yang memuji P3. P3 adalah memilih langkah yang tepat. Pada waktu itu? Ya. Tapi kan waktu itu Pak ya, kalau tidak salah 5 hari setelah 21 April 2023, pada waktu Bu Mega mengumumkan Pak Ganjar sebagai capres PDIP, 5 hari setelah itu langsung Bapak mengumumkan hal yang serupa. Apa yang terjadi? Atau situasi apa yang membuat Pak Mardiono harus gercep sekali untuk mengumumkan itu? Mbak Rosi, di tingkat bawah itu sudah ada 14 provinsi, kemudian beberapa provinsi lagi menyusul dengan memberikan dukungan mengirimkan surat yang tanpa dideklar ke publik dengan melalui deklarasi resmi di lapangan. Itu sudah jumlahnya 16 lebih, artinya kita sudah 16 lebih. Ya, provinsi yang mendeklarasikan Pak Ganjar. Itu 5 bulan ya, 5 bulan sebelum ya PDIP mendeklarasikan Pak Ganjar Pranowo. Dia dicalonkan menjadi calon presiden dari PDI Perjuangan. Ya P3 sudah itulah. Kenapa? Karena memang di bawah sudah juga membaca bahwa survei-survei Pak Ganjar pada saat itu sangat tinggi di antara tokoh-tokoh yang lain. Pada waktu itu memang tinggi. Begitu. Ya. Tapi apa yang membuat Pak Mardiono meskipun ada surat dari provinsi untuk merekomendasikan, tetapi kemudian 5 hari setelah itu langsung mengumumkan? Karena misalnya begini Pak, survei dari LSI itu Oktober 2023 itu mencantumkan bahwa kalau pemilih P3 itu secara internal P3 itu 41,9%-nya itu justru memilih Pak Prabowo. Lalu kemudian 33%-nya pilihan pada Pak Anies. Baru kemudian di bawah itu baru 25% pilih Pak Ganjar. Yang ingin saya katakan adalah 2 justru yang teratas itu adalah bukan dari capres yang Pak Mardiono umumkan. Ini yang disebut sebagai salah langkah dan salah memilih Pak Capres. Jadi harus kita pisahkan. Jadi survei yang menilai secara umum bahwa Pak Ganjar saat itu ada di yang tertinggi di antara tokoh-tokoh yang lain, ini harus kita tempatkan yang pertama dulu. Nah kemudian survei yang mengatakan bahwa konstituennya P3 ini berada dalam posisi ketiga arah itu adalah hal yang berbeda. Ya, tetapi kan saya sebagai ketua umum partai saya harus menjawab ya dari apa yang digagas oleh grassroots kami, dan kemudian saat itu survei secara umum memang Pak Ganjar dia unggul. Nah kemudian kalau tadi Mbak Rosi bertanya dengan P3 bahwa kenapa kok seburu-buru itu ya kita ingin segera meluruskan kepada tadi yang kalau dari survei maaf ya Pak Mardiono, kan waktu itu sebenarnya sudah ada KIB ya kalau nggak salah waktu itu. Ada Golkar, ada PAN, dan Pak Mardiono juga ada di situ. Tetapi kan kemudian Pak Mardiono yang lompat sendiri. Banyak yang mengatakan sesungguhnya kenapa Pak Mardiono secepat itu mengumumkan, memang pada waktu itu ada permintaan dari Pak Jokowi. Enggak ya, kalau dalam hal permintaan agar saya mendeklarasikan tentu itu tidak. Ya, tetapi kemudian saya atau P3 sebagai partai koalisi pemerintah
ya, karena P3 sebagai koalisi pemerintah, ya tentu dalam hal tertentu kita mendiskusikan dalam hal perpolitikan nasional kita, perpolitikan P3 tentu itu tidak akan terelakkan. Ya tentu ada itu komunikasi itu. Kan mustahil. Dan maksudnya linearnya adalah Pak Jokowi, PDIP, Pak Ganjar, sehingga merasa menjadi bagian dari pemerintah, keputusan itu yang Pak Mardiono ambil. Kira-kira itu yang ingin Pak Mardiono katakan? Bagian. Ya, bagian. Tentu analisa politik itu tidak kemudian muncul dari satu sumber analisa ya. Tentu kita merangkum dari banyak analisa yang terjadi, yang muncul kemudian menjadi sebuah kesimpulan. Dari survei, kemudian kalau kita melihat ya, P3 sebagai partai koalisi pemerintah, ya, Pak Presiden Jokowi juga sebagai kader PDIP, kemudian PDIP, partai PDI Perjuangan juga sebagai pemenang pemilu, ya tentu itu menjadi bagian dari awalnya mungkin Pak Mardiono merasa lebih cepat supaya merasa lebih ikut bagian dari yang membeli saham premium. Ya, jadi kalau pedagang ya kalau mau beli saham ya seri A ya, supaya dia lebih awal kita bisa mendapatkan nilai yang masih harganya rendah tetapi value-nya akan lebih dan ternyata ketika ini semua tidak terjadi seperti yang Pak Mardiono lihat atau prediksi, Pak Mardiono mau mengakui bahwa salah arah? Saya tidak tidak memutuskan dalam hal ini kemudian bagian menjadi salah arah, tidak, tetapi saya akan menempatkan dari bagian dari ini pembelajaran sebuah perjalanan politik yang ini harus kita catat penting ya untuk dijadikan pijakan ya untuk di masa-masa yang akan datang. Itulah ini adalah pilpahit. Pelajaran apa misalnya bahwa jangan terlalu cepat atau kemudian jangan karena begini kan Pak Mardiono kan awalnya one team press, ya, juga masih utusan presiden, ya, artinya memiliki jalur komunikasi yang tentu tidak sulit. Mengapa itu tidak bisa Bapak sense politik itu tidak bisa Bapak dapatkan? Atau membaca arah itu tidak bisa Bapak dapatkan? Saya pikir kita harus pisahkan ya dalam konteks kita sebagai koalisi pemerintah ya, Bapak Presiden sebagai kepala pemerintahan dan sebagai kepala negara ya. Nah kemudian partai politik itu adalah partai politik ya, harus kita pisahkan walaupun juga partai politik P3 ini sebagai partai yang menjadi koalisi pemerintah. Jadi konteksnya ini tidak seperti kemudian komandan ya, sebuah komandan batalion ya sebagai komandan sebagai prajurit, itu konteksnya bukan ada di situ. Kemudian komunikasi yang tadi Mbak Rosi maksud dengan Bapak Presiden, tentu komunikasi itu ada, tetapi harus terpisah mana komunikasi dalam kedinasan saya, apakah itu baik pada saat itu saya menjadi menjadi anggota Dewan Pertimbangan Presiden yang dimana saya membidangi bidang kesra, kemudian saya sebagai utusan khusus Presiden setelah saya menjabat sebagai ketua umum partai politik karena itu undang-undang tidak mengizinkan, ya tentu komunikasi yang kita bangun kepada Bapak Presiden adalah komunikasi kedinasan. Kemudian saya sebagai ketua umum banyak ketua umum partai lain juga membicarakan banyak hal tidak tentang partai kedinasan. Banyak juga bertemu untuk membicarakan hal-hal yang bersifat di luar urusan kabinet, tapi tentang kebangsaan, yaitu soal politik Indonesia. Kalau Pak Mardiono tidak mengambil langkah itu, ya berarti Pak Mardiono nggak salah kalau ketinggalan kapal. Saya juga bertemu sama dengan ketua-ketua umum partai politik yang terdahulu ya. Misalnya apakah bertemu khusus dengan Bapak Presiden ya, empat mata misalnya, sama kita juga lakukan itu. Kita juga dan waktu itu arah pembicaraannya apakah memang sebenarnya ya memang harus mendukung atau ada semacam gesture bahwa memang mendukung Pak Ganjar atau kemudian hal yang lain? Karena saya ingin mendapat gambaran bagaimana mungkin P3 yang dianggap rasanya tidak memiliki karakter yang cukup pas untuk segera buru-buru, dan tapi ternyata itu diambil oleh Pak Mardiono, dan ternyata ini akibatnya lihat tidak P3 harus mengambil risiko kehilangan pemilih tradisionalnya. Kan ada partai yang tidak selamat di bawah kepemimpinan Pak Mardiono.
Ya sekali lagi saya tidak ditinggalkan oleh pemilih tradisional itu tadi ya, karena P3 saat ini secara nasional itu di kabupaten kota di daerah tadi kita masih mendapatkan 8 juta lebih suara. Oke, kalau begitu saya ganti pertanyaan. Apakah dengan buru-burunya atau gerak cepatnya ikut mendukung Pak Ganjar Pranowo karena sudah ada Mas Sandi Uno yang bergabung dengan P3 keluar dari Gerindra dan itu harapannya adalah supaya wakil dari Pak Ganjar itu adalah Mas Sandi Uno supaya P3 juga punya kotel effect. Betul. Itu. Ya, itu saya jawab benar. Jadi P3 setelah mendeklarasikan Pak Ganjar tidak lama memang waktunya, kemudian kita mendeklarasikan Pak Sandi sebagai calon wakil presiden yang diusung oleh Partai Persatuan Pembangunan. Itu memang Kompas TV juga merilis itu. Publik sudah mengetahui itu. Karena secara resmi memang kita deklarasikan waktu itu di Hotel Sultan. Oke. Ya. Kalau itu tidak terjadi, ya, dan kemudian tidak ada strategi yang berubah, ya, apa? Karena misalnya begini, saya harus membandingkan, misalnya Caimin PKB, salah satu targetnya adalah ia harus menjadi wakil presiden. Tetapi ketika gelagat dengan bersama Pak Prabowo, ia tidak sepertinya potensi menjadi wakil presiden lenyap begitu, semakin tipis, maka ia pindah haluan. Mengapa strategi atau kelincahan seperti ini tidak dimiliki oleh Pak Mardiono atau tidak menjadi salah satu opsi yang harus Anda lakukan? Gini ya, jadi di P3 itu partai yang cukup demokratis tetapi taat asas. Jadi di P3 itu ada 4 majelis. Dari 4 majelis itu berpedoman pada 6 prinsip perjuangan partai yang ditinggali oleh para pendiri. Ya, dari situ maka tidak kemudian semua keputusan P3 itu kemudian bisa diputuskan oleh seseorang untuk mudah untuk membalikkan arah itu juga tidak mudah. Ya, nah oleh karena itu P3 selalu menjalankan keputusan-keputusan dengan senantiasa taat asas. Mengapa pilihan-pilihan untuk menyelamatkan partai demi perolehan suara atau kotel efek itu tidak menjadi prioritas? Ya, kita sudah memilih dan tentu ini tidak terlepas ya, tadi saya sampaikan bahwa kita memilih bersama-sama dengan PDI Perjuangan, kemudian kita mendeklarasikan Pak Ganjar, kemudian ada Pak Sandi yang kita deklarasikan sebagai calon wakil presiden. Ini tidak terlepas dari tingkat hasil keputusan strategi politik ya, yang secara bersama-sama tentu ya, yang mata rentenya tentu tidak bisa diputuskan ya antara partai yang kita sebut sebagai koalisi, tapi kalau Bu Mega beliau tidak menyebut koalisi ya, tapi kerjasama politik ya, oke lah itu kita sebut sebagai kerjasama politik. Itu juga tidak terlepas ya dari keputusan-keputusan arah politik itu. Atau sebenarnya karena sudah ada Mas Sandi di P3, posisi P3 jadi serba salah. Mau ke Pak Prabowo sudah mungkin karena relasi, mau menawarkan Mas Sandi juga sudah tidak mungkin karena ia berasal dari Gerindra. Mau masuk ke koalisinya Anies sudah ada lebih dahulu Mas Ahaye dan kemudian ada Caimin. Jadi posisi P3 ini tidak punya keleluasaan untuk bermanuver karena tidak ada ketokohan. Sudah ada Mas Sandi situ yang membuat P3 semakin terkunci dan nggak bisa ngapa-ngapain. Iya, tentu itu juga menjadi bagian ya. Kita sangat berharap sesungguhnya kami banyak juga, kalau saat itu ada juga pengamat politik ya yang mengatakan bahwa P3 dengan kehadiran Pak Sandi itu mendapatkan durian runtuh. Itu kalau nggak salah Mas Adi Prayitno ya. Saya berharap itu bisa. Memang itu menjadi harapan besar bagi Partai Persatuan Pembangunan. Tetapi harapan itu kan tidak seperti apa yang kita bayangkan dalam pikiran kita. Ya, implementasi politik di lapangan itu ternyata beda realitasnya karena yang menjawab ini adalah rakyat. Itu ya, ketika ya kami sesungguhnya sangat berharap ya dengan Pak Sandi itu dengan tingkat popularitas yang menurut pandangan kami itu lebih populer ya. Populer. Itu saya harapkan ya akan kita mendapatkan kotel efek itu. Tapi belum ya. Tapi kita masih terus berjuang bersama agar kiranya nanti terus akan. Tapi ini juga menjadi cerminan P3 bahwa P3 tidak lagi seperti dulu dengan begitu banyaknya tokoh-tokoh politisi yang tidak saja dihormati, populer, karismatik. Ini sesungguhnya menjadi salah satu pelajaran P3 bahwa
setelah mungkin terakhir Pak Hamzahas, P3 sudah kehilangan tokoh karismatiknya atau personanya. Ini sesungguhnya juga menjadi salah satu cerminan mengharapkan Mas Sandi Uno. Anda sendiri mengatakan, oh ternyata rakyat memilih lain, tidak sepopuler itu. Bagus ada Mas Sandi Uno yang ada di situ, karena terbukti P3 memang nggak ada orang lagi. Enggak juga sebenarnya ya. Di P3 itu ada tokoh karismatik kita yang besar, yaitu dulu ada Kiai Haji Maimun Zubair. Ya. Oh, ya. Itu menjadi guru panutan kami semua. Kalau saya mengatakan dalam politik praktis sekarang, iya. betul-betul kehilangan siapa yang ada di panggung politik praktis sekarang, yang bisa dianggap menjadi brand politik P3. Nah, kemudian dari ketokohan Kiai Haji Maimun Zubair almarhum Al-Mukarram itu juga dilanjutkan oleh putranya, putra mantunya, yaitu Pak Kiai Haji Mustafa Aqil Sirot, di mana beliau juga adiknya Kiai Haji Kiai Said Aqil Sirot, mantan ketua PBNU, adiknya. Ya, cucu-cucunya juga mencalonkan ya di daerah pemilihan baik itu Jawa Barat maupun Jawa Tengah. Jadi ketokohan itu kita juga masih menempatkan berketokohan yang linier secara temurun ya, secara temurun, termasuk putra dari Kiai Haji Maimun Zubair dan lain sebagainya. Jadi kalau kita berarti ketika memang masih ada tokoh-tokoh yang karismatik, yang dianggap mampu membawa P3, ketika itu tidak muncul dan berpengaruh pada suara, Anda harusnya bertanggung jawab sebagai PLT. Sangat bertanggung P3. jawab. Dan saya akan bertanggung jawabkan ini dunia akhirat. Ya, saya sebagai kader P3 yang lahir dari bawah. Saya memulai meletakkan kaki saya dalam perpolitikan nasional kita, bukan berada dalam partai-partai yang lain. Saya menginjakkan kaki saya ini dari Partai Persatuan Pembangunan. Apakah bentuk pertanggungjawaban Anda itu juga akan berimplikasi untuk menyelamatkan partai ini lolos ke parlemen? Apakah itu bagian dari pertanggungjawaban Anda? Itu adalah bagian pertanggungjawaban. Jadi Anda merasa pertanggungjawaban Anda ini juga termasuk mengantarkan P3 ke parlemen? Apakah ini artinya akan bergabung dengan koalisi Prabowo Gibran? Kami kembali saat lagi. Koalisi untuk langkah yang kedua.